thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan. Oleh karena itu kita menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan agamanya dan mendakwakan agamanya. Seperti biasa di Ahad pekan keempat Ihad subuh, ya, kajian Ahad subuh seperti biasa akan bertemakan sirah sahabat terakhir sampai Utsman ya Sat ya? Hah? Masih Utsman, sekarang katanya masih Utsman ya. Alhamdulillah sudah hadir pemateri kita, pembicara kita yaitu Ustaz Abdullah Kanzanuddin Ahmad Kanzanuddin Abdullah Al-Hafiz dari Nurul Fikri Kota Depok. Dan kita awali dengan baca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisohri sodri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita tidak pernah lupa untuk selalu menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan atas keyakinan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua sudah menghafalnya, la in syakartum lazidan. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan berikan tambahan. Ulama menerangkan az-ziyadah di sini itu bersifat nakiroh, bersifat tidak tertentu, untuk menunjukkan kepada kita tambahan apapun juga. Gitu ya. Jadi ziyadah di sini tambahan apapun juga. Allah akan berikan tambahan kepada kita, dalam artian juga ulama menerangkan Allah akan berikan berkah kepada kita. Berkah hari-hari kita, berkah ibadah kita, berkah sholat kita, sehingga sholat kita itu sesuai dengan yang Rasulullah SAW berikan pahala kepada kita, yakni orang yang bersolat berjamaah dalam keadaan dia sudah berwudu, maka Allah akan berikan pahala 20 kali lipat daripada orang yang bersendiri. Atau mungkin ibadah-ibadah kita bisa sesuai dengan yang Allah janjikan dalam beberapa ayatnya, gitu. Bukan cuma satu ayat ya, tapi beberapa ayat yang firmannya adalah wallahu manjabil hasanati falahu asyru amthaliha manjabi sayyidi fala yujza illa mithlaha hum la yudlamun.
Orang yang melakukan kebaikan itu akan diberikan pahala, ini ulama menerangkan minimal itu 10 kali lipat. Minimal. Di setiap pahala yang kita lakukan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu minimal 10 kali lipat pahalanya. Kalau tentunya sesuai dengan 2 syarat. Yang pertama, dia melakukannya secara ikhlas. Yang kedua, dia melakukannya dengan mutaba'atur Rasul, dengan mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Karena setiap ibadah yang kita lakukan, muamalah yang kita lakukan, kalau kita landaskan dengan mutaba'atur Rasul, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah pentingnya kita ngaji, kita belajar, kita mendatangi majelis-majelis ilmu supaya tambah ini mutaba'atur Rasul kita. Apalagi di 10 hari sama bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Jadi Allah itu berfirman dalam surat Al-Fajr itu dengan 4 sumpah. Sumpah itu menandakan bahwa apa yang Allah ingin sampaikan setelah sumpah ini adalah perkara yang urgent, perkara yang penting. Makanya Allah tambahkan dengan sumpah dulu, seperti pada saat kita ngomong. Kalau kita ngomong dengan sumpah itu kan biasanya menandakan bahwa oh ini perkara yang penting, gitu kan ya. Kita supaya omongan kita dianggap bahwa ini adalah omongan yang benar, kita bersumpah, ya kan? Kita sumpah, Wallahi, gitu kan? Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah ini kita memperhatikan apa yang Allah sabdakan, Allah dahulukan dengan sumpah. Dan sesuatu yang Allah sumpahkan ini adalah sesuatu yang istimewa. Itu pasti. Allah sumpahkan yang pertama dengan Al-Fajr, waktu fajar. Ada hal istimewa di waktu fajar. Makanya kemudian sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh itu mendapatkan keistimewaan. Nabi selalu melakukannya. Iya kan? Pada waktu fajar, sebelum fajar, menjelang waktu fajar, yaitu waktu sahur, diperintahkan dulu istighfar. Kemudian sholat subuh itu adalah salah satu sholat dengan beberapa keutamaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini menunjukkan bagaimana waktu fajar ini waktu yang sangat bermanfaat. Waktu yang penuh dengan banyak berkah. Kan dikatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi Muhammad SAW kepada para umat, ya wahai umatku, berkahilah mereka di waktu pagi mereka. Berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Kalau mereka melakukan waktu paginya dengan mengaji, duduk di masjid, mereka waktu melakukan paginya dengan mendengarkan kajian-kajian, menambah keilmuan mereka, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, masuk kepada dia. Tapi kalau paginya digunakan untuk tidur, paginya digunakan untuk yang lain sebagainya lagi. Makanya para ulama itu mengatakan termasuk salah satu akhlak ulama adalah dia tidak tidur sampai selesai waktu duha. Jadi akhlak ulama itu adalah dia tidak tidur sampai selesai waktu duha. Apapun dia kerjakan. Kalau dia tidak mengaji ya dia keluar, olahraga mungkin, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini rangkaian perbuatan di pagi hari. Kayaknya jangan sampai perbuatan kita di pagi hari ini lolos gitu ya. Lolos dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan kita lakukan dengan tidur dan sebagainya lagi. Dan kita biasakan keluarga kita, anak-anak kita untuk sesuai dengan hal itu. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan paginya untuk tidur. Pagi Nabi Muhammad itu berdiam diri di masjid sampai menjelang waktu syuruk. Waktu syuruk beliau sholat, kemudian beliau keluar untuk beraktivitas. Kadang-kadang nemuin para sahabatnya di jalan, bertemu di jalan, ya. Bertemu di jalan untuk apa? Ya, para sahabat bertanya,
Jadi kalau zaman dulu Pak Bu bertanya kepada Rasul itu gak harus nunggu di majelis. Kalau zaman sekarang kayaknya kalau nggak tanya di majelis kurang afdal gitu ya. Kalau zaman dulu enggak. Makanya alhamdulillah bersyukurlah kita dengan para asatidz yang mereka itu mungkin menggunakan HP-nya 24 jam itu untuk menjawab pertanyaan kita. Syukur kita, itu berarti meniru akhlak Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu tidak menunggu orang bertanya di masjid. Beliau itu keluar. Habis suruk tuh beliau keluar. Ketemu dengan sahabat ini, menanyakan masalah rumah tangganya, dijawab. Ketemu dengan sahabat ini, menanyakan suatu hukum, dijawab. Ketemu dengan sahabat ini, menanyakan permasalahan jual belinya, dijawab. Itu yang dilakukan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita juga demikian, gitu kan ya. Saat ada perkara yang kita ragu-ragu untuk melakukannya, kita tanya. Seperti para sahabat juga, mereka bertanya kepada siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam surat Al-Hijr dikatakan, bertanyalah kepada mereka yang punya ilmu, bertanyalah kepada mereka yang ahli ibadah, yang mereka itu mempunyai ilmu, rajin dalam ibadahnya. Kalau kalian tidak tahu dalam urusan agama ini, jangan kemudian kita diam saja, kita lakukan saja. Kita harus melakukan, kita harus bertanya, karena setiap agama itu ada tuntunannya. Jangan kan gitu Pak, kita mohon maaf ya, kita ke kamar mandi aja ada tuntunannya kan. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dalam kamar mandi apa harus dia lakukan, semua ada tuntunannya dalam Islam itu. Perkara yang remeh pun ada tuntunannya, lagi perkara-perkara yang besar, semua dalam hal Islam. Mudah-mudahan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita lakukan dengan lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, seperti yang Allah firmankan tadi, walayalin asyar, 10 hari, 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Allah menyebutkannya dengan 10 malam pertama. Ya, berarti malam-malamnya itu yang menjadi pokoknya juga. Bagaimana sholat malam kita? Kita lihat, pas Ramadan kita bisa sholat malam tarawih 11 rakaat. Belum nanti di akhir Ramadan habis tarawih ada sholat malam lagi di masjid sini ya kan. Kita mengikuti juga, berarti berapa rakaat itu dihitung, mungkin 23 rakaat. Luar biasa. Setelah Ramadan bagaimana? Nah, maka kita jadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu untuk mengukur kembali amalan kita. Salat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, ya. Kemudian ibadah kita yang lain bagaimana, sedekah kita bagaimana, dan nanti di ujungnya, di ujung tanggal 10-nya itu kita ada ibadah kurban. Kurban memang hukumnya bukan wajib, tapi kurban itu adalah bentuk persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita harus menunjukkan diri, show off di hadapan Allah. Gitu ya. Kita harus unjuk gigi di hadapan Allah dengan kurban itu. Makanya Allah kan mengatakan dalam surat Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah itu tidak melihat dari dagingnya seberapa berat, kambing atau sapi. Sapinya harus 1 ton, enggak ada dalam ajaran Islam itu mengharuskan demikian, itu tidak ada. Karena yang dihargai itu bukan layanallah luhumuha. Allah itu tidak mendapatkan dagingnya, wala dimauha atau darahnya atau apapun juga dari itu. Tapi yang Allah dapatkan apa? Ya Allah minta dari kita berkorban itu apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ingin melihat, Allah ingin mendapatkan ketakwaan kalian kepada Allah. Gitu ya. Jangan sampai kemudian mohon maaf berkorban kita nggak bisa, tapi giliran suruh motor kita gonta-ganti motor, mobil kita gonta-ganti mobil, HP kita gonta-ganti HP. Giliran seluruh liburan ke sana kemari, keluar daerah, keluar provinsi,
naik pesawat ke sana kemari, kita bisa. Giliran disuruh berkorban, kita susah. Nah, jangan sampai habit-habit ini ada dalam diri kita. Kita usahakan korban, bahkan kalau bisa nabung. Saya dulu di kampung itu ada satu kampung itu saat saya berdakwah, miskin orang-orangnya, mohon maaf ya, mereka orang-orang yang tidak mampu. Pekerjaannya pekerjaan mungkin hanya, mohon maaf, tukang beca atau buruh bangunan yang lain sebagainya lagi di kampung kami di Jawa Tengah. Tapi wallah, satu kampung itu korban semua, Pak. Kalau nggak kambing, ya patungan sapi. Saya tanya, gimana caranya, Pak? Bu? Nah, pekerjaannya bukan pekerjaan yang menanam padi gitu ya. Itu kan mungkin ada musim panennya untuk dia. Enggak. Tapi dia bilang, saya itu tukang becak, tapi setiap hari itu saya sisihkan untuk apa? Untuk kurban. Insya Allah. Disisihkannya itu untuk kurban. Dia bilang kepada saya mungkin haji nggak bisa. Dan saya mungkin tidak ada harapan. Selain karena saya mendekatkan kepada Allah, saya minta kepada Allah. Cara saya untuk melakukan yang lain apa? Saya berkorban setiap tahun. Dia rutin berkorban setiap tahun. Subhanallah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya Allah inginkan itu adalah ketakwaannya. Allah nggak melihat berat daging kita. Berat apa? Allah melihat usaha kita untuk mendekat kepada Allah seberapa jauh. Jadi jangan kemudian kita, wah saya kalau kurban tuh bisanya uangnya segini. Kalau segini dapatnya kambing kecil doang. Allah kalau kambing itu sudah sesuai dengan syarat-syarat kurban silahkan. Tidak ada masalah gitu. Mau tetangga kita kemudian bilang, tujuan kita berkorban adalah lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bagikan sebisa mungkin untuk orang fakir miskin. Kita makan sebisa mungkin untuk kebutuhan kita, selesai. Itu tujuan kita dalam berkorban. Ini ditutup di hari terakhir dalam rangkaian 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ditutup di 10 hari terakhir. Dan ditutup dengan kita melakukan puasa Arafah, kemudian ditutup dengan kita melakukan ibadah Idul Adha tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa menjalankan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah-ibadah yang baik, sehingga kita tidak mensia-siakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lewat dalam tanggalan hijriah kita. Karena belum tentu bulan depan, di tahun depan kita bisa. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali tentang Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari rangkaian Khulafaur Rasyidin atau Amirul Mukminin yang kedua. Jadi kalau Abu Bakar itu julukannya adalah Khulafaur Rasyidin, tapi sejak Umar itu julukannya diganti menjadi Amirul Mukminin. Nah, Utsman bin Affan ini adalah Amirul Mukminin yang kedua. Pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Utsman bin Affan. Nanti akan dilanjutkan dengan Amirul Mukminin yang terakhir, ini Ali ibnu Abi Thalib. Selanjutnya itu adalah fase kerajaan. Ada yang mengatakan kemudian selanjutnya setelah Ali itu masih ada Hasan. Tapi pendapat yang mengatakan Khulafaur Rasyidin hanya 4, sampai kepada Ali saja. Ini ternyata sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Khalifatu Ba'di itu sekitar 43 tahun kalau nggak salah. Nanti kalau dihitung kekhalifahan mereka bertiga itu dihitung dikumpulkan itu seperti itu. Nah, Utsman bin Affan ini menjadi khalifah 12 tahun. Menjadi khalifah 12 tahun. Dan nanti kita akan fokus kepada pertemuan kali ini, kita akan fokus kepada cerita-cerita yang bisa kita ambil ibroh tentang Utsman bin Affan, baik dia setelah menjadi khalifah atau dia sebelum menjadi khalifah. Baik, yang terkenal dari Utsman bin Affan ini adalah kedermawanannya, karena dia adalah kelompoknya, gerombolannya Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar Siddiq itu punya gerombolan orang-orang kaya yang mereka kalau masuk Islam ini menjadi masuk untuk kebutuhan umat muslim yang lain. Jadi Abu Bakar Siddiq itu kan kaya, Pak Ibu ya. Dia seorang pedagang yang sukses, seorang yang terpandang. Pertemanannya, circle pertemanannya itu juga orang-orang yang seperti itu gitu. Utsman bin Affan salah satunya. Pada suatu ketika, saking dermawannya Utsman bin Affan, saat umat Islam ini, saat orang-orang muhajirin ini mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka kan meninggalkan segalanya ya, meninggalkan uang, meninggalkan harta mereka bawa yang bisa mereka bawa aja. Sampai ke sana, ya mereka ibaratnya udah nggak ada apa-apa gitu kan ya, cuman bawa diri gitu, bawa diri dan percaya diri aja. Allah akan berikan rezeki kepada mereka. Nah, di saat itu kemudian Madinah ternyata itu adalah musim paceklik atau musim mereka kekurangan air. Kemudian kondisi yang seperti itu, Utsman bin Affan kemudian mereka ini mengadu kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah di dalam sebuah majelis, di sana ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kemudian Rasulullah kemudian menawarkan kepada para sahabatnya, di samping Masjid Nabawi ini ada sumur, tapi sumur itu miliknya orang Yahudi. Siapa yang menebus sumur ini? Untuk kebutuhan umat Islam. Nah, kemudian sahabat yang lain nggak ada yang maju karena mereka pada semua kan awal-awal ya, awal-awal merintis ibaratnya pindah tempat, pindah kota. Nah, kalau kita merintis kan ya, rantau misalkan ya dari satu kota-kota yang lain kan kita nggak bawa apa-apa kan, ya seadanya saja gitu kan. Tapi saat itulah kemudian Utsman mengajukan diri, ya udah saya wahai Rasulullah, saya akan bayarin sumur. Nah kemudian nego. Nah Utsman ini sosok yang pintar untuk bernegosiasi. Nah dengan pandaiannya dia untuk bernegosiasi, harga yang semula mahal kemudian turun menjadi 12.000 dirham. Kemudian mendapatkan mereka persetujuan bahwa 12.000 dirham sumur ini kita pakai bergantian. 1 hari untuk saya, untuk Utsman, 1 hari lagi untuk kamu orang Yahudi. Deal-dealan awalnya seperti itu. Nah kemudian 1 hari yang untuk Utsman ini, Utsman bebaskan semua umat Islam boleh ngambil. Semua orang muslim, orang-orang muhajirin yang membutuhkan air, orang-orang Ansor yang membutuhkan air, yang kesulitan silahkan diambil. Itu kan rezekinya nggak pernah putus ya, ya kan? Dan berkahnya luar biasa gitu kan. Nah kemudian air itu kemudian diambil, nah terus selang beberapa bulan Utsman kemudian berinisiatif, wah udahlah nggak usah bergantian, takut kalau bergantian mereka harus ngantri karena orang umat Islam banyak. Kemudian Utsman berinisiatif untuk menebus sisanya. Sekali lagi karena kepintaran dia dalam ilmu negosiasi, dia bisa dapat harga murah. Menebus sisanya dia tambah 8.000 dirham. Selesai, habis itu sumur itu kemudian menjadi milik Utsman, tapi tidak pernah Utsman manfaatkan secara pribadi. Di sumur itu sampai Utsman wafat, sumur itu sampai sekarang pun katanya sumur tersebut dimanfaatkan untuk wakaf fi sabilillah. Nah ini berkahnya Rasulullah, berkahnya hartanya Utsman bin Affan. Semua orang memanfaatkan. Sampai sekarang Madinah masih kota Islam. Semua orang memanfaatkan itu. Nah inilah makanya Utsman ini hartanya tidak pernah habis karena kedermawanan dia. Jadi kunci supaya harta kita terus mengalir adalah dikeluarkan. Kalau nggak keluarkan mampet ya Pak ya. Kalau nggak kita keluarkan mampet, Pak. Ya kan? Ibaratnya itu sebuah ibaratnya rezeki itu adalah sebuah air yang masuk ke dalam suatu wadah. Karena ada saatnya wadah itu penuh dengan air. Cara supaya air itu bisa terus masuk dalam wadah tersebut adalah
Air yang sudah penuh itu kemudian termanfaatkan. Termanfaatkannya dengan dikeluarkan. Makanya kemudian di prinsip Islam ada istilah zakat. Mau nggak mau orang yang mempunyai harta lebih daripada nisab, minimal ya. Yang wajib itu setahun kali. Makanya penting kita ini menghitung harta kita. Gitu ya. Harta yang menjadi simpanan kita ya. Kalau hartanya termanfaatkan itu boleh. Bukan kayak rumah. Rumah kalau kita pakai nggak ada zakatnya. Kalau nggak kita pakai, nah itu baru. Tapi kalau termanfaatkan untuk kos-kosan gimana? Ya itu terpakai kan. Gitu ya. Tanah misalkan. Dizakatin. Tanah kan nggak terpakai. Kali kalau untuk fasum. Jelas ya. Karena harta-harta yang tidak terpakai oleh kita ini, harta tabungan kita harus zakatin, harus. Kayak dihitung, harta tabungan yang sudah mencapai nisab dihitung, dizakatin. Bahkan beberapa ulama itu ada yang namanya zakat penghasilan, zakat profesi, gitu kan ya. Setiap bulan kita dihitung dikeluarkan 2,5%. Itu semua untuk melancarkan rezeki kita sebenarnya. Untuk melancarkan rezeki kita, gitu kan ya. Walaupun kesannya kayak ngeluarin ya, itu untuk melancarkan rezeki kita. Ya, karena pada saat kita sudah mengeluarkan itu, makanya dikatakan zakat itu prinsipnya adalah mensucikan harta, membersihkan harta. Nah, supaya harta yang bersih ini bisa diganti dengan harta yang baru. Jadi nggak usah takut untuk kita mengeluarkan. Kadang memang awal mengeluarkan itu susah, tapi kalau sudah sering mengeluarkan itu ketagihan. Gitu ya. Dan sudah terlalu banyak cerita-cerita tentang bagaimana orang itu semakin sukses saat dia semakin banyak mengeluarkan harta tersebut. Begitupun juga Utsman bin Affan saat peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Romawi atau orang-orang Bizantium. Zaman dulu itu kan Romawi itu kan ada dua, Bizantium Timur, Bizantium Barat. Tapi kalau di zaman yang diperangin itu adalah Bizantium Timur, gitu kan ya. Kerajaan Bizantium Timur. Orang-orang Romawi, orang-orang Eropa lah ya kalau sekarang bahasanya mungkin. Orang-orang Eropa. Rasulullah pada saat itu ceritanya orang Eropa itu kan kalah, orang Romawi itu kan kalah di perang Mu'tah. Kemudian mereka kepingin balas. Mereka menyerbu umat Islam kemudian ditahan di Tabuk. Tapi pada saat itu, jadi di Madinah penghasilan orang-orang Madinah itu dengan bertani. Bertani itu kan ada masa panennya ya. Biasanya kalau sebelum panen itu masa-masa ya, ibaratnya kalau gajian itu tanggal tua, gitu ya. Waduh, masa-masanya kita ngirit gitu. Itu, nah perang Tabuk ini itu terjadinya dilalah itu apa? Kebetulan itu bersama dengan menjelang masa panen, belum masa panen ya? Menjelang masa panen. Lalu gimana coba? Disuruh untuk perang di tempat yang jaraknya 980 kilo atau berapa gitu, jauh kan dulu. Perang deket ya, itu jauh, naiknya cuma kuda sama unta atau jalan kaki. Di masa yang mereka sudah nggak ada penghasilan apa-apa. Dan mereka ingin mendapatkan penghasilan nih, habis ini bentar lagi. Tapi malah disuruh perang, disuruh untuk ngeluarin harta. Waduh, harta dari mana? Kan gitu. Harta dari mana? Orang kita ini baru mau masak. Panen. Nah itu fitnahnya besar sekali. Makanya cerita perang Tabuk itu kemudian ada 3 orang yang mereka itu kemudian ikut berperang, ya kan? Menceritakan dalam surat At-Taubah wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba alaihim liyatubu. Yang pada akhirnya 3 orang ini mendapatkan hukuman dari Allah, tidak boleh diomongin gitu kali, tidak boleh diajak bicara oleh semua orang muslim
Bahwa hukuman itu dicabut dan mereka itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ini perang Tabuk, perang yang sangat luar biasa. Fitnahnya juga luar biasa. Nah, bayangkan keadaan yang demikian, kemudian disuruh untuk keluar. Rasulullah kemudian membuat sayembara, ya mungkin bahasanya. Siapa yang mau infak? Rasulullah membuka peluang untuk infak. Nah, kalau zaman dulu para sahabat, Rasulullah membuka peluang untuk infak, datang semua. Nah, Utsman ini datangnya dengan dia menginfakkan 300 ekor unta dan 1000 dinar. 1 dinar itu berapa ya? 1 dinar itu 1 gram emas enggak ya? Lebih berat ya? Lebih berat. Dan itu 1000 dinar, itu sendiri ya Pak ya. 300 onta. Onta sama sapi lebih mahal mana? Onta. Ya katakanlah 1 onta 2 kali sapi lah, 40 juta lah. Katakan 40 juta kali 300, hitung sendiri Pak. Ya, kelamaan kalau kita ngitung. Itu yang dia berikan, yang Utsman berikan untuk kebutuhan orang Islam pada saat itu. Dikeluarkan semuanya. Ini luar biasanya para sahabat ya. Bukannya mereka kemudian malah menahan hartanya, tapi ada saat ada peluang seperti itu dikeluarkan. Urusan, aduh nanti kita uang kita selanjutnya gimana? Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Gitu. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala keluar semua. Maka ini salah satu dari keutamaan Utsman. Utsman itu sebelum meninggal, beliau itu menyatakan 10 keutamaan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulnya. Salah satunya adalah ini. Saya menjadi pemberi harta terbanyak di perang Tabuk atau biasa disebut dengan Jaisul Usrah, pasukan yang kesulitan sebenarnya. Tapi karena semangat mereka yang luar biasa, dulu ceritakan juga ya, Utsman memberikan segitu hartanya, Umar memberikan separuh hartanya, yang paling banyak berikan hartanya bukan secara nilai ya, tapi secara usaha adalah Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Ini kedermawanan mereka. Utsman tidak tanggung-tanggung, dia berikan itu untuk kebutuhan muslimin pada saat. Ali nggak ada ceritanya. Nah, nanti kita ceritakan kenapa kok Ali nggak ada ceritanya. Ali memberikan infak nggak? Berikan. Tapi Ali ini beda secara perekonomian dengan Utsman, Abu Bakar dan Umar. Nanti kita akan ceritakan di kisahnya Ali. Baik, ini adalah contoh dermawanan Utsman bin Affan. Di sini ada satu pelajaran penting yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, bahwa menjadi orang yang dermawan itu merupakan sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makanya marilah kita berusaha untuk meniru kedermawanan Utsman, meniru kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, salah satu syarat ibaratnya ya, kalau kita bisa katakan dari keempat khulafaur rasyidin itu syaratnya satu, dermawan. Pemimpin-pemimpin Islam itu yang 4 tuh cuma satu sifat kebersamaan mereka. Mereka semua punya sifat yang sama, itu apa? Dermawan. Sama-sama orang yang dermawan. Abu Bakar dermawan, Umar dermawan, Utsman dermawan, Ali juga dermawan. Jadi ini sifat mutlak ibaratnya. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin atau kita mau milih pemimpin, satu, dermawan enggak? Dermawannya itu tanpa pamrih. Emang sifatnya dermawan, gitu kan ya? Sekarang soalnya banyak yang dermawannya karena suatu sebab. Itu harus kita lihat demikian. Kemudian yang kedua, kita akan mengambil ibrah tentang pernikahan Utsman dengan Ruqayyah. Bapak Ibu, oh ya, Utsman itu menikah dengan 2 anak Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Ruqayyah, yang kedua adalah Ummu Kulsum. Anak Nabi Muhammad itu hanya ada 4 ya. Secara yang ini, yang apa namanya? Yang perempuan. Yang meninggal nggak kita hitung ya. Ini Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Zahra.
bungsunya Fatimah. Nah, Ruqayyah ini ternyata bukan saat dinikahi oleh Utsman itu adalah seorang janda. Jadi ceritanya gini, Utsman ini kan dekat dengan Rasulullah. Sebelum Rasulullah menjadi nabi pun sudah dekat. Utsman ini sebenarnya taksir, bahasanya sekarang. Taksir dengan Ruqayyah, karena Ruqayyah ini kan cantik. Terus kemudian dia akhlaknya juga sempurna. Gitu kan ya. Tapi Utsman ini diem-diem aja. Nggak mau segera maju. Nah, ternyata dibalap ya. Ditikung ya. Oleh anaknya Abu Lahab. Ini sebelum Nabi menjadi nabi ya. Sebelum Rasul menjadi nabi. Yang namanya Utbah bin Abu Lahab. Ini unik Pak Bu. Abu Lahab itu dua anaknya dinikahkan dengan dua anak Rasulullah. Saking senangnya Abu Lahab sama Rasulullah. Sebelum Rasulullah menjadi nabi. Utbah dan Utaibah. Utbah dinikahkan dengan Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Dua-duanya ini dinikahkan sama Abu Lahab. Nah, Utsman kemudian galau. Waduh, kalah cepet saya. Nah, pas dia galau dan bimbang, kan ya, dia mendatangi bibinya. Kok bibinya? Mungkin bibinya paling dekat sama dia. Dia curhat sama bibinya. Dia sampaikan keinginannya apa, kenapa kok saya seperti ini gitu kan ya. Kemudian bibinya malah mengarahkan dia, bibinya ini baik, mengarahkan kepada Utsman, saya itu mendengar ada agama baru, yakni agama Islam, bahasanya ya. Ada agama yang datang di Mekah ini, yakni agama Islam. Coba daripada kamu galau, pelajari agama aja. Pelajari agama itu aja. Kebetulan kawan kamu saya lihat sudah mengikuti agama itu, namanya Abu Bakar. Nah, Utsman langsung datang kepada Abu Bakar, cari tahu tentang Islam. Kebetulan yang menjadi pembawa risalah adalah Muhammad Rasulullah. Utsman cocok kan? Langsung kemudian Utsman masuk Islam. Nah, setelah Utsman masuk Islam, kemudian Islam itu menjadi semakin berkembang. Abu Lahab ini kan musuh Islam. Abu Lahab ini punya cara yang licik supaya Rasulullah ini ternodai kehormatannya. Dua anak Abu Lahab itu diminta oleh Abu Lahab untuk menceraikan dua anak Rasulullah. Langsung sekaligus. Di zaman dulu itu kan perempuan itu derajatnya di bawah laki-laki ya. Makanya ada pembunuhan hidup-hidup anak perempuan gitu kan. Nah, pada saat perempuan itu diceraikan oleh seorang laki-laki, tentunya stigma yang muncul di masyarakat pada saat itu adalah, wah ini nggak benar nih perempuannya. Kalau perempuannya nggak benar, tentunya orang tuanya juga nggak benar, kan gitu pola pikirnya. Jelas sih? Pola pikirnya seperti itu. Nah, ini yang diharapkan Abu Lahab, makanya dua anaknya dipaksa untuk cerai kamu. Nah, kemudian Ruqayyah menjadi janda, kemudian Ummu Kulsum menjadi janda. Nah, Utsman melihat kesempatan. Dia belum nikah kan. Utsman melihat kesempatan, wah ini saya nggak boleh telat lagi nih. Kalau saya nggak sat-sat, waduh. Langsung dilakukan oleh Utsman. Nah, Utsman ini saat dia menikah kepada Ruqayyah, yang untung Utsman, yang untung Islam juga. Karena dia di mata Quraisy itu mempunyai terpandang, termasuk orang yang terpandang. Utsman ini ya, Utsman Abu Bakar, pokoknya gerombolannya Abu Bakar itu orang yang terpandang di kalangan Quraisy. Nggak jadi muruahnya Rasulullah jatuh itu, nggak jadi kehormatan Rasulullah nggak jadi jatuh, karena yang gantiin nikah orang yang lebih terpandang daripada anaknya. Kalau Utbah yang terpandang bapaknya, kalau Utsman sendiri terpandang gitu. Karena kedermawanannya, karena kesetiaan kawanannya, karena kebaikan akhlaknya.
Dia yang terpandang adalah Utsmannya gitu kan. Naik lagi derajat. Utsmannya senang juga gitu kan ya. Wah, ini istri yang saya idam-idamkan. Dapat juga akhirnya. Nah, kemudian istri tersebut, Ruqayyah ini ceritanya kan selalu bersama Utsman kan, sampai kemudian sampai kemudian Ruqayyah ini meninggal. Jadi ya Ruqayyah itu meninggal di tanggal 2 Hijriah. Jadi saat Nabi hijrah ke Madinah, selang 2 tahun Ruqayyah meninggal. Nah, setelah Ruqayyah meninggal, Utsman galau lagi, sedih lagi. Nah, Utsman ini bedanya Utsman dengan kalau Umar itu kan tegas. Utsman ini orangnya kalau bahasa sekarang mungkin melankolis kali ya. Oh ya. Jadi kayak dia kan punya sifat-sifat yang pemalu, gitu kan? Sifat-sifat lembut itu Utsman tuh banyak sifat lembutnya dalam dirinya. Sampai meninggal, sampai sebelum meninggal pun Utsman, kenapa kok beliau Utsman itu meninggal? Karena beliau itu membela ponakannya yang bernama Marwan bin Hakam itu kan ya. Dari jeratan hukuman orang Islam pada saat itu, karena Marwan bin Hakam itu orang yang sangat jahat ya, tapi Utsman ini orang yang lembut gitu kan. Dia rela untuk membela. Ada jiwa-jiwa kelembutan Utsman itu banyak memang. Nah, kemudian setelah itu Utsman menikah, ditawarin Rasulullah untuk menikah dengan anaknya yang selanjutnya yang bernama Ummu Kulsum. Ternyata menikah Ummu Kulsum baru dapat 4 atau 5 tahun meninggal Ummu Kulsumnya. Waduh, Utsman sedih lagi, sangat sedih, sampai Rasulullah itu melihat beberapa perubahan dalam diri Utsman. Dan Rasulullah bilang, kalau saya punya anak perempuan satu lagi saya kasih kepada engkau Utsman. Benar, tapi saya udah nggak punya anak perempuan lagi soalnya. Terakhir Fatimah udah dinikahkan, udah nikah sama Ali, ya. Nah, dan Anas bin Malik menyatakan Utsman dan Ruqayyah ini dulu para sahabat itu memberikan gelar, kalau bahasa kita sekarang mungkin couple goals sekali ya. Oh ya, couple goals ya. Utsmannya rupawan, terus Utsmannya itu dermawan dengan segala sikap baiknya. Ruqayyah juga sama, dia rupawan, dia punya akhlak yang sempurna. Jadi trendsetter keluarga bahagia yaitu Utsman dan Ruqayyah pada saat itu. Ini persaksian dari Anas bin Malik. Dari sini kita bisa mengambil beberapa ibrah bahwa orang itu kalau kecewa itu datanglah kepada Islam, mendekatlah dengan agama, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik, dan Allah pastikan akan dapatkan apa yang dia inginkan. Makanya kita kalau kita kecewa, kalau Utsman tadi mungkin patah hati gitu kan ya, itu mendekatnya kepada agama. Ini yang susah kita. Kadang-kadang kalau pas kita kecewa itu kemungkinan dua, kita semakin dekat atau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ibrah ini adalah kalau Utsman tadi saat dia kecewa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ganti. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada niatan baik, maka disegerakan. Segala niat baik kita harus disegerakan. Termasuk niat pernikahan bagi mereka-mereka yang masih muda harus disegerakan. Yang diantara kita kemudian harus nunggu. Anaknya sudah senang dengan perempuan, gitu kan, yang laki-laki, atau perempuan sudah senang dengan laki-laki. Anaknya berusaha untuk menahan diri, orang tuanya bilang nunggu dulu 3 tahun. Anaknya nggak kuat, akhirnya pacaran. Kalau kayak gitu jangan kemudian salahkan, kamu kok pacaran ya? Orang dia sudah mampu misalkan, sudah lulus kuliah misalkan, belum dapat kerja, belum sukses, belum kaya. Rezeki itu ada yang ngatur. Maka nanti ceritanya pernikahan Ali dengan Fatimah itu, Ali nggak punya uang sepeser pun, Ali. Nikah oleh Rasulullah dengan Fatimah. Laki-laki itu yang penting tanggung jawabnya. Kalau dia bertanggung jawab, dia berusaha untuk cari kerjaan, selesai.
bukan kemudian nominalnya sudah berapa, kan ya. Nah, makanya bagi kita juga sebagai orang tua, kalau anaknya sudah siap, daripada dia kemudian itu, kecuali kalau dia emang ingin meniti karir dulu, silahkan. Kalau ternyata dia terfitnah dengan perempuan, bahaya Pak. Ya, begitu juga dengan perempuan terfitnah dengan laki-laki, bahaya. Zaman sekarang banyak orang zina yang lain sebagainya lagi, ya karena itu faktor-faktornya. Nah, makanya kemudian inilah yang harus kita ambil. Kemudian yang terakhir, orang tua seharusnya memilihkan pasangan kepada anaknya itu pasangan yang baik secara agama. Ini saya akan sedikit mengupas di akhir ini. Saya akan sedikit mengupas tentang hadis Nabi Muhammad SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahkan itu karena 4 hal. Yang pertama adalah li jamaliha, karena hartanya, karena nasabnya, karena rupawannya dia, dan yang terakhir karena agamanya, fatfar bidadiddin. Itu kan hadis yang sudah kita paham semuanya. Tapi di sini kalau kita melihat dari tafsirnya Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar itu menafsirkan dari sini seharusnya kita itu mempersiapkan anak-anak kita untuk menikah itu, dia dipersiapkan juga keilmuannya, gitu kan ya. Jadi bukan agamanya saja, tapi dipersiapkan keilmuan dan dipersiapkan yang lainnya lagi dalam dirinya. Tapi memang itu semua yang paling penting adalah agamanya. Jadi kita carikan pasangan untuk anak yang semuanya lagi, ya paling penting adalah agama dia bagaimana, gitu kan ya. Baru kemudian boleh nggak kalau setelah agama kemudian rupawan, silahkan. Nggak terus kemudian ini adalah larangan untuk kita mencarikan suami untuk anak yang rupawan, bukan larangan untuk itu, gitu kan ya. Bahkan ulama, bahkan Ibnu Hajar menambahkan